Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Nawangsari dengan NIM 2023011014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas susulan ujian akhir semester hukum jaminan yang diampu oleh Dr. Ari Khoirudin SHMH dengan judul Analisis Yuridis Putusan Nomor 48/PDT.G garing 2011 garing PN tentang gadai tanah pertanian. Gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebutkan tanah diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan pemufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama, sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, definisi gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 53, ketentuan mengenai macam-macam hak atas tanah yang sifatnya sementara disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Hak gadai ini pada dasarnya timbul disebabkan oleh karena kebutuhan seseorang akan uang yang tidak dapat ditunda, sehingga apabila tidak dapat memperoleh pinjaman uang, maka dilakukanlah transaksi ini. Transaksi ini mulai terjadi pada waktu si pemilik tanah sudah menerima uang atau barang, dan sebagai gantinya maka akan diserahkan tanahnya kepada pihak pemberi uang yang kemudian disebut dengan pemegang gadai. Analisis putusan nomor 48/PDT.G garing 2011 garing PN Pra tentang gadai tanah pertanian. Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak bahwa terhadap petitum menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh tergugat selama kelebihan masa gadai yaitu selama 18 tahun adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah oleh karena penguasaan tanah sengketa tergugat telah berlangsung dari tahun 1986 dan seterusnya, masa gadai telah melewati 7 tahun, sehingga tahun 1993 tanah sengketa seharusnya telah ditebus kembali dari para penggugat, dan para penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikannya, dan bahwa pengaturan pengembalian dan penembusan tanah pertanian digadaikan tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960. Dengan demikian, pada kasus gadai tanah pertanian dalam putusan nomor 48/PDT.G garing 2011 garing PN yang berhak atas tanah sengketa adalah penggugat, dan tergugat berkewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat tanpa uang tebusan dan beban apapun. Namun dalam putusan ini Majelis Hakim tidak memberikan putusan terkait dengan gugatan penggugat bahwa penguasaan tanpa hak atas tanah sengketa oleh tergugat selama kelebihan masa gadai yaitu 18 tahun dan para tergugat telah menderita kerugian yang mana telah diperhitungkan di atas adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 56 Perpu tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. 1. Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 10.000. Huruf B. Barang siapa tidak
melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6, dan 7 ayat 1. Putusan ini memperjelas bahwa penguasaan tanah pertanian dengan hak gadai yang berlangsung selama lebih dari 7 tahun dianggap telah melewati batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Dalam kasus ini, penguasaan tanah yang sudah melebihi masa gadai yaitu selama 18 tahun dinyatakan melakukan penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tergugat wajib mengosongkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat tanpa adanya kewajiban membayar uang tebusan atau beban apapun. Putusan ini menegaskan perlindungan hukum bagi pemilik tanah pertanian agar tanahnya tidak dikuasai terus-menerus oleh pemegang gadai yang melewati batas waktu hukum. Putusan juga menegaskan kewajiban pemegang gadai untuk menyerahkan kembali tanah kepada pemilik setelah masa gadai berakhir. Namun, dalam kasus ini, putusan tidak memberikan keputusan khusus terkait gugatan lain yang mungkin diajukan penggugat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.